Selama bertahun-tahun, manusia, baik dari kalangan peneliti maupun spiritualis, telah memperdebatkan peradaban yang pernah ada di bumi sebelum peradaban zaman manusia yang modern ini ada. Peradaban ini berusia jauh lebih tua daripada peradaban Mesir kuno dan digadang-gadang memiliki peradaban yang cukup tinggi, di mana di situ manusianya hidup di atas tanah yang subur, makmur, dan memiliki kecanggihan teknologi yang konon katanya sampai bisa berkomunikasi dengan penduduk dari planet atau dari galaksi lain. Menurut sejarah yang sering diajarkan saat kita masih sekolah dulu, peradaban Mesopotamia di Timur Tengah dan di Mesir kuno di Afrika Utara kerap disebut sebagai peradaban pertama di dunia. Tapi dalam beberapa waktu ini muncul lagi dugaan bahwa sebelum Mesopotamia dan Mesir kuno ada, telah ada peradaban pendahulu yang juga canggih dan makmur, yakni Lemuria dan Atlantis. Lemuria sudah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan Atlantis, sedangkan Atlantis sendiri diduga tenggelam akibat bencana alam yang dipungkasi oleh bencana banjir bandang yang sering dikait-kaitkan dengan bencana banjir besar di era Nabi Nuh. Sehingga di waktu tersebut, benua Atlantis tenggelam bersamaan dengan peradabannya. Sebelum peradaban Atlantis berjaya, banyak peneliti dan spiritualis yang menyebutkan bahwa Lemuria telah terlebih dahulu ada. Dan Lemuria ini sama-sama hilang juga. Benua dan peradabannya ikutan hilang. Keberadaan dan hilangnya Lemuria ini juga masih menjadi misteri sampai sekarang. Pada awalnya, peneliti menduga bahwa Lemuria berada di area sekitar Madagaskar. Tetapi legenda Lemuria ternyata juga ada loh di dalam budaya timur. Salah satunya di India. Di budaya India, gagasan tentang peradaban yang hilang ini dikenal sebagai Kumari Kandam dalam bahasa Tamil. Belakangan ini, muncul dugaan bahwa Lemuria sebenarnya malah berada di Indonesia loh. Apakah kamu setuju? Sebelum menuju kepada hasil penelitian para ilmuwan di abad ke-19, sudah lebih dulu ada seorang spiritualis yang memaparkan keberadaan bangsa dan peradaban Lemurian ini. Menurut Madame Helena Blavatsky, seorang pendiri komunitas The Theosophical Society, ia membagi manusia yang tinggal di bumi ini menjadi 7 ras akar. Setiap ras akar memiliki masanya sendiri-sendiri. Setelah ras akar tertentu berakhir, maka akan digantikan dengan ras akar berikutnya yang lebih maju dan berkesadaran. Terus begitu hingga ras akar yang ketujuh. Bangsa dan peradaban Lemuria sendiri berada pada ras akar ketiga, di mana menurut Madame Blavatsky, bangsa Lemuria sudah hidup di bumi sejak 18 juta tahun yang lalu dan memiliki bentuk tubuh berupa raksasa dengan tinggi sekitar 12 kaki. Peradaban Lemuria dulunya menghuni daratan di sekitar Samudra Pasifik, yang dulunya daratan ini juga membentang hingga ke Asia Selatan, Afrika Timur, Madagaskar, dan Australia. Jika melihat penuturan Madame Blavatsky ini, maka jelas Indonesia masuk ke dalam wilayah Lemuria. Fosil manusia Jawa atau Homo erectus juga termasuk ke dalam bangsa Lemuria ini. Mungkin ini juga yang disebut sebagai legenda para raksasa atau Asura dalam kisah-kisah di India, seperti Rahwana dan lain-lain. Ras Negro, Negrito, Negroid, dan kelompok suku bangsa primitif lainnya dianggap sebagai sisa-sisa ras akar ketiga ini. Ras akar ketiga berada dalam fase proses pembelajaran dengan tubuh fisik, sehingga mereka memiliki tubuh fisik yang kuat dengan kemampuan fisik yang menonjol. Jika melihat legenda bahwa Lemuria sudah memiliki peradaban yang maju dan canggih, ini tentu berbeda dengan pelajaran sejarah pada umumnya. Di mana di sekolah, kita diajarkan bahwa Homo erectus yang ditemukan hidup sejaman dengan Lemuria adalah jenis manusia purba yang masih belum sempurna. Bahkan, peralatan yang mereka gunakan saja masih serba primitif. Ini tentu akan sangat bertolak belakang dengan peradaban Lemuria yang disebut-sebut sangat tinggi, canggih, dan makmur.
Menurut artikel yang berjudul Lemuria, Nenek Moyang Nusantara yang Hilang di media inilahkoran.com, disebutkan bahwa para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria di sekitar periode 75.000 sampai 11.000 sebelum Masehi. Menurut rentang waktu ini, akhirnya muncul dugaan bahwa bangsa Lemuria dan Atlantis pernah hidup bersamaan. Gagasan bahwa benua Lemuria terlebih dahulu eksis dibandingkan dengan peradaban Atlantis dan Mesir kuno ini berawal dari catatan Augustus Le Plongeon, yakni tahun 1826 sampai 1908, seorang peneliti dan penulis di abad ke-19 yang mengadakan penelitian ke situs-situs purbakala peninggalan bangsa Maya di Yucatan. Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembaran catatan kuno peninggalan dari bangsa Maya. Dari hasil terjemahan diperoleh beberapa informasi yang menunjukkan hasil bahwa bangsa Lemuria memang berusia lebih tua daripada Atlantis. Dari sini juga diperoleh fakta bahwa Lemuria letaknya berada di timur jauh. Bangsa ini telah berusia ribuan tahun dan lebih dahulu mendirikan peradaban dibandingkan dengan Atlantis. Namun, dikatakan juga mereka pernah hidup di periode waktu yang sama, sebelum kemudian bencana gempa bumi dan banjir dahsyat menenggelamkan kedua peradaban tersebut. Hingga kini, letak benua Lemuria masih menjadi kontroversi. Namun, berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti, kemungkinan besar peradaban Lemuria berada di Samudra Pasifik. Banyak arkeolog percaya bahwa Pulau Paskah atau Easter Island merupakan bagian dari benua Lemuria, sebab di sana ada ratusan batu kolosal yang mengitari pulau, dan juga ada beberapa catatan kuno yang terukir pada beberapa artefak yang mengacu pada bekas-bekas peninggalan peradaban maju di zaman silam. Mitologi turun-temurun dari suku Maori dan Samoa yang berada di pulau-pulau di Samudra Pasifik juga menyebutkan bahwa dahulu pernah ada sebuah daratan besar di Samudra Pasifik yang hancur diterjang oleh gelombang laut dahsyat. Tapi sebelumnya, bangsa ini ternyata sudah hancur duluan karena peperangan. By the way, ada hal yang menarik saat saya browsing soal suku Maya, Maori, dan Samoa. Ternyata baik dari warna kulit, bentuk fisik, maupun baju adat mereka mirip banget loh dengan suku-suku tradisional di Indonesia. Ini adalah foto suku Maya, ini foto suku Maori, ini orang-orang Samoa. Mirip dengan suku-suku di Indonesia ya? Mirip kayak suku Dayak dan Papua nggak sih baju adat dan bentuk fisik mereka? Apakah ini pertanda bahwa kita berasal dari nenek moyang Lemuria yang sama? Keadaan Lemuria sendiri digambarkan sangat mirip dengan keadaan Atlantis, di mana Lemuria juga memiliki tanah yang subur, masyarakat yang makmur, dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Banyak spiritualis dan arkeolog yang menyatakan bahwa bangsa Lemuria dan Atlantis lazim menggunakan kristal dalam kehidupan sehari-hari. Edgar Cayce, seorang spiritualis asal Amerika Serikat, melalui channeling-channelingnya juga mengungkapkan hal yang sama. Kuil-kuil Lemuria dan Atlantis menempatkan sebuah generator kristal raksasa yang dikelilingi oleh kristal-kristal lain, baik sebagai sumber tenaga maupun untuk tujuan penyembuhan. Banyak informasi mengenai Atlantis dan Lemuria diperoleh dengan men-channel kristal-kristal Old Soul yang pernah digunakan di kedua zaman ini. Beberapa monumen batu misterius yang berhasil ditemukan di bawah perairan Yonaguni, Jepang, mungkin merupakan sisa-sisa dari peradaban Lemuria ini. Bangsa Lemuria juga dipercaya sebagai manusia-manusia dengan tingkat evolusi dan spiritual yang tinggi, sangat damai, dan juga bermoral. Bangsa Lemuria memiliki huruf dan angka sendiri. Huruf-huruf Lemuria dipercaya menjadi cikal bakal huruf peradaban modern setelahnya, seperti huruf Arab, huruf Latin, dan lain-lain. Huruf Lemuria bukanlah huruf biasa. Huruf ini sejalan dengan naik turunnya gelombang pikiran dan kode genetik manusia. Huruf Lemuria adalah gambaran dari gelombang otak, bahasa telepati, pergerakan air, dan pancaran kekuatan, gelombang, frekuensi, dan semua yang bersifat alami. Menurut Edgar Cayce, munculnya Atlantis sebagai suatu peradaban superpower kala itu mirip kondisi Amerika Serikat di zaman sekarang sih, membuat mereka sangat ingin menaklukkan bangsa-bangsa lain di dunia.
Di antaranya adalah Yunani kuno dan Lemuria yang dipandang memiliki peradaban yang maju dan canggih. Namun, bangsa Lemuria ini sifatnya menjunjung tinggi perdamaian. Mereka juga tidak dibekali peralatan perang yang secanggih bangsa Atlantis, sehingga bangsa Lemuria pun jatuh ke tangan Atlantis. Para penduduk Lemuria yang merasa terdesak akhirnya banyak meninggalkan bumi untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain yang karakteristiknya mirip dengan bumi. Menurut artikel dalam situs inilahkoran.com tersebut, ada yang menyebutkan bahwa kemungkinan Lemuria kini tinggal di planet Era atau planet Terra di gugusan bintang Pleiades. Hal ini tampak tak masuk akal saat ini, tapi teknologi Lemuria pada saat itu sudah sangat maju, sehingga penjelajahan dan komunikasi luar angkasa mungkin sudah mereka kuasai jauh-jauh hari. Tentunya, penguasaan teknologi di era peradaban zaman sekarang belum bisa dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang mereka ciptakan. Selain itu, ditemukan juga sebuah peta yang sangat kuno di Turki pada abad ke-18 dan dikatakan mirip sekali dengan gambar yang diambil dari pesawat Apollo 8. Di peta kuno tersebut, tampak potret bumi dari langit yang berarti untuk mengambil gambar seperti itu, bangsa Lemuria menggunakan teknologi semacam pesawat atau malah bisa terbang. Melihat kemajuan teknologi dan peradaban yang sudah digunakan oleh bangsa Lemuria ini, jelas sangat bertolak belakang dengan pelajaran sejarah, di mana pada masa yang sama, bumi masih diisi oleh manusia-manusia purba yang belum sempurna, masih primitif, dan masih hidup dengan cara berburu. Tak mungkin ada peradaban besar dan canggih bila manusianya saja masih primitif. Hingga kini, peradaban Lemuria masih menjadi kontroversi. Sebagian orang menganggap Lemuria hanyalah dongeng, layaknya Atlantis. Tapi bagi yang suka sejarah dan dunia spiritual, Lemuria dan Atlantis bukanlah dongeng belaka. Jika memang benar Homo erectus atau manusia Jawa adalah nenek moyang orang-orang Nusantara dan Homo erectus termasuk ke dalam bangsa Lemuria, maka benar sudah Lemuria adalah nenek moyang Indonesia. Dan seharusnya Homo erectus tidak digambarkan sebagai makhluk purba yang primitif seperti itu. Lalu mana yang benar? Kalau kamu lebih percaya yang mana nih?